Bung Zuma, logikamu nggak jalan, Bung. Kamu yang logikanya nggak Kalau sehat. gini, nggak, kalau logikanya jalan, kalau logika kamu jalan, Bung Zuma, saudara Zuma, kamu harusnya lihat kalau itu sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka pindah keyakinan? Mana ada pindah keyakinan? Pindah keyakinan. Lah, mereka kan di situ banyak keyakinan. Keyakinan saudara, terhadap dewa-dewa. Saudara, keyakinan terhadap konsep filsafat. Nggak Di mau situ mendengar ada dia. filsafat Stoa. Ada sendiri aja filsafat. Pindah keyakinan. Jadi kalau logika, di dalam berlogika bisa jalan, itu kan bisa nanggap. Kalau sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya ada mereka yang berbalik? tipu di sini, ini bukan gereja, aku bilang. Enggak nipu, cuma meluruskan cara berpikir yang salah. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka orang-orang Athena tidak berpindah atau berpindah, endingnya ketika menjadi pengikut Paulus tidak menjadi Yudaism. Titik. Mereka berpindah dari dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Tidak mereka semua, tidak dewa-dewa. Kamu lihat ayat yang ke-18 itu. Dalam ayat 18 itu ada Epikorus, ada Stoa. Nah, saya kasih pandangan ke kamu bahwa ketika Rasul Paulus dalam kisah Rasul 17 itu dia menjelaskan dalam pendekatan ontologis. Maka kelompok orang yang berkumpul di situ, kelompok orang yang berkumpul di situ ada kelompok Stoa, ada kelompok Epikorus. Percuma. Hari ini kami melihat Kristen ibadah di hari Kiriaki, nyembah dewa. Percuma. Kalian memperingati Natal 25 Desember. Kalian ibadah Minggu. Percuma. Nampak hari bukan hanya Minggu. Bukan hanya Minggu. Mulai ngaco. Minggu. Jadi jelas setiap sekali. hari dalam kisah Rasul pasal 2 itu setiap hari. Faktanya di Indonesia kalian hari Minggu nggak usah berbohong. Minggu itu dipilih karena Minggu itu hari libur. Hari Kiriaki, hari dewa. Hari dewa itu hari murid-murid pergi ke kubur. Hari dewa. Karena kehendakku kan aku bisa klaim kayak gitu, Bang. Ya silakan, tapi kan faktanya kamu manusia. Faktanya kamu manusia. Gimana ceritanya? Mau sampai robek mulutmu mengklaim faktanya kamu manusia penyembah makhluk kuburan. Aku pakai nama lain. Ilah aja. Ilah. Ya memang ilah yang kemudian Yesus sembah itulah Allah. Kan Isa menyembah. Yesus menyembah. Yesus itu bukan Tuhan, dia menyembah, dia itu hamba. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, hamba, betul Bang. Yesus hamba. Tuhan yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Tuhan yang kamu sembah atas nama Yesus itu dewanya orang Athena. Itu fakta. Betul Bang. Yesus itu hamba, itu betul. Karena setiap hari aku berdoa minta-minta sama dia, terus dikabulkan sama dia. Hamba itu klaim kan? Itu klaim. Kayak pembantuku Bang Juma. Aku minta-minta sama dia. Itu klaim. Bang Juma kan punya pembantu di rumah kan. Ambilin aku air. Kayak Tuhan kasih aku duit. Yang gitu begini kan. nggak usah diajak diskusi dengan saya, please. Hostnya diturunkan aja. Gak ada ilmu dia. Cuman congor yang dipertahankan. Kalau masih ada saya yang boleh tanggapi. Ya silakan. Tanggapi sedikit. Jadi gini. Jadi saudara Zuma ini sebenarnya gini, ada miss terhadap pemahaman ontologis dan epistemologi. Bahasa gereja. Jadi pakai nipu biar sok pintar, seakan-akan pintar. Saya jelaskan. Kamu dengarkan dulu saudaraku. Apa yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan. Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang Athena itu siapa sebelum Paulus datang? Yang mereka tidak kenal. Nah itu pendekatan ontologis. Pendekatan ontologis itu paham dah pendekatan ontologis? Nggak usah jadi ontologis jurus.
Tidak usah, dasar gini. tidak usah kau Dalam pakai ilmu jurus-jurus dialektika yang seperti bukan jurus. itu. Nah, itu kamu itu Saudara Zuma ini melakukan kesalahan kategorial. Itu kategorial. senjata Kenapa? pastor atau pendeta kalau ditanya jemaat. Ingat, Bukan kamu tidak senjata, sedang itu ilmu. kamu Kami sedang datang tidak dengan berhadapan ilmu, dengan bukan datang jemaatmu. dengan Pertanyaan saya jelas. Kejam. Apa yang kamu Kejam. sembah? Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal selama ini? Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang itu siapa? Jawab. Ontologis. Itu ya pendekatan ontologis. Apa yang disembah orang Athena sebelum Paulus Nah, datang sekarang yang mereka gini. tidak kenal? Sekarang. Baik. Inilah pendeta. Sekarang saya tanya, apa perbedaan bertanya. ontologis dan Inilah pendeta. Saya bukan jemaatmu yang harus berbicara kategori tentang error? ontologis, Nah, tentang kamu kategori filsafat. error gini. Kamu tidak Saya bertanya langsung, gak bukan usah uji filsafat tidak. keilmuan Ini saya. pendekatan dialektika. Ontologis itu Jadi berbicara kalau- mengenai kalau cabang kamu datang dengan filsafat, bukan pemikiran- dialek. Hei, kau belajar dari mana? Ketika kita berbicara mengenai ontologis, itu bukan dialek. Itu kita berbicara sedang hakikat keberadaan berdasarkan dengan ilmu filsafat. Iya, itu dialektika. Kau belajar di mana? Ketika kamu? saudara ingin memahami Sudahlah, memahami sesuatu. jangan sok Nah, sekarang hebat. Ini bukan makanya cuma- kamu melakukan kesalahan secara kategorial. Saya hanya Secara bertanya kategorial kamu sederhana, melakukan kesalahan. saudaraku pendeta. Karena gini, penekanan Rasul Paulus dalam teks itu secara ontologis bahwa Allah yang menciptakan semua manusia itu sama. Kamu datang dengan pendekatan epistemologi. Ya, epistemologi. Apa Iya. yang kamu sembah selama Epistemologi ini ya yang jelas kamu setiap. abang, Oke. Ketika Paulus berkata itu bukan apa berkata yang kepada kamu sembah, apa yang agama kamu tertentu. sembah? Dia tidak berkata kepada agama tertentu, tetapi dia berkata Memang kepada pindah, memang teruji, manusia yang berada di Yunani. teruji, Manusia yang berada di Yunani. teruji, Semua memang. manusia Teruji. itu punya Tuhan yang sama. Teruji. Semua manusia punya Tuhan yang sama karena Tuhan yang sama itu Teruji, yang memang. menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan semuanya Tuhan orang itu Dalam sama, konteks ngapain itu Paulus Rasul Paulus tidak mengajarkan bicara lagi? terhadap keyakinan tertentu. Padahal Rasul datanya- Paulus tidak berkata datanya Allah yang jelas. disembah oleh Aku melihat keyakinan kamu Stoa. begitu beribadah Kamu di situ kepada siapa? dewa-dewa. Nah, kamu di situ siapa? Orang Athena. Iya, bukan agama Pertanyaan tertentu. saya kepada saudara. Orang-orang Athena sebelum Paulus datang mengajarkan, memperkenalkan Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka. Oh, mayoritas. Itu plural. Kalau orang Athena itu plural. Ada yang menyembah Mulai. Nah, seperti Timotius. Timotius itu orang Yunani. Mulai. Ibunya seorang Yahudi. Saya ulang pertanyaannya. Sebelum Paulus Kalau orang datang, seperti gini, orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, atau Tuhannya nenek moyang mereka atau dewa-dewa mereka? ini makanya itu plural seperti kamu tanya. Orang Indonesia ini menyembah siapa? Plural, di Indonesia ada 5 agama. Makanya konteks ontologis kamu tidak masuk. Kamu melakukan kategori error. Nah, kategori error itu kan orang Athena merujuk kepada bangsa. Di dalam orang-orang bangsa itu Athena ada pada banyak saat keyakinan. itu sebelum Makanya Rasul Paulus datang dengan pendekatan ontologis. Sedangkan kamu mendefinisikan dengan pendekatan epistemologi. Jadi masalah sebelum Paulus datang, Paulus itu orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa, betul? Betul? Banyak keyakinan pada waktu itu. Mayoritas. Mulai ngaco. Mulai kaku mulutnya. Mayoritas. Kamu selalu menghalang-halangi saya jelaskan orang kamu untuk secara menuju historis pada karena gini. kebenaran. Justru ini historis. tunjukkan ke kamu gini. Orang Athena Kalau itu Paulus- menyembah kalau Tuhannya historisnya gini. Yahudi kah? Menyembah Tuhannya Yahudi kah? Atau menyembah dewa-dewa Ketika dari bicara nenek tentang moyang orang mereka? Athena itu sama seperti gini. Hai orang-orang Indonesia. Di Indonesia ada 5 agama. ngaco. Sebelum Harus kamu dengar. punya perbandingan. Sekarang saya tanya sama saudara, Hai orang-orang Indonesia. Apakah orang Athena menyembah Elohim?
Oh ada. Siapa namanya? Salah satunya Timotius. Itu setelah Paulus. Itu anak angkatnya Paulus. Saya tidak tanya itu. Sebelum. Iya, kemudian Timotius jadi Kristen. Saya tidak tanya anak angkat Paulus. Yang saya tanya orang Athena. Bahkan sebelum Paulus. Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lihatlah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Saya bilang gini. Kamu gini saudara gini. Kamu harus memahami seorang pendeta apa itu ontologis, apa itu epistemologi. Kamu datang dengan memaksakan konsep epistemologi, padahal Rasul Paulus sedang berbicara dengan pendekatan ontologi. Makanya terlepas daripada itu semua, saya bertanya dengan dasar pijakan pengetahuan kamu, apakah orang Athena menyembah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya itu plural. Orang Athena yang mana? Iya, seperti itu pertanyaan gini. Orang Indonesia, sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya, apakah orang Indonesia, sebentar, apakah orang Indonesia menyembah Yesus? Kan tidak, tidak semua kalau orang Indonesia. Kamu itu mau so cantik, so paten. Bukan so cantik, tidak. Saya hanya meluruskan cara berpikirmu yang agak keliru. Apa yang kamu luruskan? Kamu melakukan kategori error. Apa yang kamu luruskan? Pengajaran, dengar. Pengajaran para nabi yang dikhususkan kepada bangsa pilihan itu nggak diberikan kepada bangsa lain. Orang Athena itu menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Paulus sendiri mengatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itu masih kurang. Kurang data itu. Iya. Tapi kemudian Paulus menjabarkan bahwa apa yang mereka yakini ketika mereka menyembah dewa-dewa itu dengan konsep mereka, itu mereka melakukan penyembahan yang salah. Jadi mereka di mana harus Paulus mengatakan penyembahan apa yang salah? diajarkan Paulus. Di mana Paulus mengatakan itu penyembahan salah? Di mana? Tarik baca di dalam Kisah Rasul pasal 17. Kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Paulus, pindah keyakinan. Tadinya mereka yakin terhadap sesuatu yang salah. Pindah keyakinan apanya? Mereka pindah menyembah. Makanya kamu nggak paham itu epistemologi dan ontologis. Jadi kamu agak ngawur gitu. Susah mulai ngaco. Kalau sama kan Paulus tidak perlu. Nah, kalau sama sistem ibadahnya sama, Paulus tidak perlu menyuarakan supaya mereka berpindah dari keyakinan mereka. Cara ibadahnya orang Athena dengan orang Kristen apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi keyakinan Rasul Paulus. Cara ibadah logikamu mereka jalan, sama. Bung Zuma, logikamu tidak jalan, Bung. Kamu yang logikanya nggak sehat. Kalau gini, kalau logikanya jalan, kalau logika kamu jalan, Bung Zuma, Saudara Zuma, kamu harusnya lihat kalau itu sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka pindah keyakinan? Mana ada pindah keyakinan? Pindah keyakinan. Mereka kan di situ banyak keyakinan. Keyakinan terhadap dewa-dewa. Saudara, keyakinan terhadap konsep filsafat. Di situ ada filsafat Stoa. Ada filsafat. Pindah keyakinan. Jadi kalau logika di dalam berlogika bisa jalan, itu kan bisa nanggap. Kalau sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka berbalik? Tipu di sini, ini bukan gereja, aku bilang. Enggak nipu, cuma meluruskan cara berpikir yang salah. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka orang-orang Athena tidak berpindah atau berpindah, endingnya ketika menjadi pengikut Paulus tidak menjadi Yudaism. Titik. Mereka berpindah dari dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Tidak mereka semua, tidak dewa-dewa. Kamu lihat ayat yang ke-18 itu. Dalam ayat 18 itu ada Epikorus, ada Stoa. Nah, saya kasih pandangan ke kamu bahwa ketika Rasul Paulus dalam
dalam Kisah Rasul 17 itu dia menjelaskan dalam pendekatan ontologis. Maka kelompok orang yang berkumpul di situ, kelompok orang yang berkumpul di situ ada kelompok Stoa, ada kelompok Epikurus. Percuma. Hari ini kami melihat Kristen ibadah di hari Kiriaki, nyembah dewa. Percuma. Kalian memperingati Natal 25 Desember. Kalian ibadah Minggu. Percuma. Nampak hari bukan hanya Minggu. Bukan hanya Minggu. Mulai ngaco. Minggu. Jadi jelas setiap sekali. hari dalam Kisah Rasul pasal 2 itu setiap hari. Faktanya Minggu. di Indonesia kalian hari Minggu. Gak usah berbohong. Minggu itu dipilih karena Minggu itu hari libur. Hari Kiriaki, Dan hari mengingat dewa. Hari dewa itu hari dewa. murid-murid pergi ke kubur. Hari dewa. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah, sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Apa yang diberitakan Paulus? Yesus. Ayat 24-nya. 24 ayat 23-nya. 24-nya itu Yesus Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia Itulah adalah Yesus. Tuhan atas langit dan bumi. Itulah Yesus kan, yang adalah dewamu sendiri yang selama ini kau tuh sembah tanpa kau mengenalnya, sama doa. Ayat 24-nya itu penjelasan ontologis, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu penjelasan ontologisnya. Permasalahannya bukan di situ. Nah, sekarang kamu stop di ayat 23. Permasalahannya saya bacakan, dengar. Saya baca tadi, aku sudah baca tadi, bahkan sampai data coba 25 baca, pun saya aku bacakan baca. Aku sudah baca itu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos di situ, Ia Theos adalah Tuhan atas langit dan bumi. Theos di situ, Theos. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu Di situ pendekatan Theos. ontologis. Di situ Jadi, Theos. di Bukan satu Allah, di situ sisi Theos. Rasul Paulus Theos. ingin menjelaskan pendekatan Theos. ontologis. Theos di situ, Semua Theos. manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Theos Tetapi di secara sana. epistemologi Theos. ada Hanya kelompok-kelompok yang punya hanya orang keyakinan bodong, bahwa hanya Tuhan orang itu yang tinggal di dalam kemudian tidak kuil-kuil. berilmu yang Ini bisa dijelaskan kau Rasul Paulus tipu. bahwa ini salah. Dengarkan Makanya saya. kamu tidak paham apa itu Jangankan di ontologis, apa zaman itu Paulus ke Athena, jangankan di zaman Paulus di Athena, hari ini kami menemukan kalian menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Hari ini kami temukan itu, bukan hanya zaman Paulus. Hari ini kalian tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Hari ini kalian menyembah dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Titik. Jangankan Tuhannya Yahudi, kalian juga tidak menyembah anak Maria. Kalian menyembah dewa Athena yang keluar dari kubur. Titik. Jadi jangan Anda mau lari kemana? Kalau kalian menyembah Tuhan Yahudi, kalian Yahudi. Faktanya kalian Kristen. Kristen itu ajaran Paulus di Antioquia, di Athena. Itu ajaran Paulus yang kalian amalkan, yang kalian lakukan hari ini gitu loh. Dinda, Dad, turunkan saya dulu, nanti habis itu saya naik lagi. Saya kena pembatasan gara-gara dewa Athena. Okay. Siap. Oke, saya turunkan ya. Yuk. Oke, Bang. Oke. Ya, ini yang Kristen sampai Biksu Tong ini Kristen atau Islam ini? Biksu Tong monitor. Kristen, dia Kristen, Bang Ded. Oke. Biksu Tong monitor. Bang Suma. Naik lagi Bang Suma, kalau mau naik Bang Suma. Mana Bang Suma? Itu udah di bawah. Mikirin aku. Oh, ini ada naik lagi. Tak kasih urutan sih. Kena pembatasan Dinda. Saya ganti akun dulu. Kena lagi saya. Oke. Iya. Saya turunkan lagi ya. Oke ya. Seorang Bang Sumanya berani saya turunkan kawan-kawan ya. Berani saya menurunkan.
Apalagi pria. Iyalah orang yang minta. Iya, karena permintaan. Ya ini ada Biksu Tong, selamat sore, selamat siang Biksu Tong, ada yang mau disampaikan? Biksu Tong, Bang Cengek. Bang Cangek. Cangek ini kayaknya Kristen, aku belum ingat pernah naik kesini kok dia. Ya Allah ya Rabbi. Saya tadi ketiduran loh, Bang Zuma tuh bisa naik tuh siapa yang naikkan? Berarti Bang Abu. Saya yang naikin. Jambak, Beliau dijambak. Iya, enggak, beliau minta permintaan. Langsung saya naikin. Saya pikir cuma lewat doang kan, katanya dia minta langsung. Ya Bang Zuma lagi dari akun, teman-teman sabar. Silakan Biksu Tong, Bang Cepek, Bang Cengek. Ini ada Bang. Balik lagi Bang Zuma. Ya. Mana beliau? Oh ini saya. Bang Cepek, Apa tuh? saya ke monitor, jangan naik ke atas cuma numpang tidur aja. Jadi rekan-rekan sekalian, Sama yang lain lah dulu berdebat si Juma ini, bingung dia nanti pas sama aku. saudara-saudara Kristen, harusnya kalian itu menyadari kenapa kalian berbeda dengan Yahudi, kenapa kalian tidak ibadah seperti Yahudi. Kalau kalian murni pengikut Yesus, kalian akan menjadi Yahudi, Yudaism. Ya, Gimana gini bang, mau ibadah cara Yahudi gimana? Kiblatnya aja udah runtuh, udah tinggal tembok itu, tinggal batu-batu yang nggak jelas. orang Yahudi kan punya agama, orang Yahudi punya agama, orang Yahudi punya Iya, kitab. makanya mereka Orang Yahudi berkiblat ke bait suci, ke arah Yerusalem. Bait sucinya udah hancur, mau gimana? Nah, kalau begitu, kalau Yahudi aja sudah gitu keadaannya, apalagi Kristen. Ya kenapa tadi disebut tidak mengikuti cara ibadah Yahudi? Yahudi aja udah bingung beribadahnya, udah diantuk-antukkan jidatnya itu ke tembok. Itu dia makanya. Kalau kalian hanya mendapatkan remah-remah dari Yahudi, sementara Yahudi yang punya roti aja udah hancur kayak begitu, gimana kalian yang cuma remah-remah? Itu loh. Ya Tapi makanya bukan berarti itu, nggak bukan sisi. bermanfaat, nggak esensi itu ketika beribadah mengantukkan jidat ke tembok, itu nggak esensi. Lah itu ajaran Yesus, mau gimana? Itu kan Nggak ajaran pernah Yesus Yesus itu. mengajarkan itu Matius Bukan Yesus mengajarkan 26 itu, makanya nomor pengajaran 39, Yesus itu menyentuhkan Karena Yesus jidat mengajarkan kepada seperti itu. tembok, kepada lantai, itu jelas itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah mengalami kesalahan atau kelemahan di dalam beribadah. Nah, sedangkan di dalam data mereka jelas ada perintah jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu kan fakta real, tertulis dalam kitabnya mereka. Nah, sedangkan buku Petrus menceritakan bahwa sebagaimana dulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah kamu akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan, yang membinasakan. Nah sekarang kalau kita lihat nih, dari kacamata netral, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Kan Kristen. masukkan gimana? Lah, Masukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi, gimana itu? iya. Yahudi aja pun nggak diterapkan. Kitabnya gitu, Yahudi perjanjian itu kan, baru itu. kitabnya Yahudi kan bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu masuk ke dalam kitab mereka. Yang masukkan siapa ya? Kalian. Itulah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Ada nggak kemudian agama lain mengambil terjemahan kitabnya Yahudi habis itu menempelkan dengan kitab mereka? Nggak ada selain Kristen. Berarti yang menggenapi pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan itu ya kalian. Makanya setelah menjadi Kristen beda jadinya. Yang tadinya mereka masih ori, menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ada Kristen menyembah juga kepada yang bernama Kristus itu. Kenapa bisa demikian? Karena masuknya pengajaran yang membinasakan itu.
Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas kok. Bagaimana dikatakan bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan membinasakan dengan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Nah, Anda harus akui itu kelakuan Kristen tuh. Itu bukan kelakuan bangsa lain. Makanya tadi ajaran Yahudi itu nggak terpakai lagi. Mau menghadap kiblat pun, kiblatnya pun sudah hancur, tinggal tembok. Mau beribadah di bait sucinya pun udah rubuh, nggak ada lagi. Kan nggak terpakai itu cara ibadahnya tuh. Iya, maksud saya gini, ketika orang-orang Yahudi diberi jaminan keselamatan dari Tuhan mereka, lantas kemudian mereka sendiri yang menghancurkan ajaran mereka sendiri, artinya sudah tak ada harapan kan? Lalu Kristen ini dari mana? Kalau sumbernya aja sudah hancur, lalu Kristen ini dari mana? Ya dari Paulus. Pauluslah yang menciptakan, yang membuat agama baru. Makanya tertulis di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah sekte, tokoh dari sekte Nasorios. Dialah yang kemudian memperdaya orang-orang Yahudi di luar Israel. Coba Anda baca, Paulus inilah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah pendiri agama, atau dia adalah tokoh dari Nasorios. Itu saudaraku. Jadi bukan lagi para nabi yang mengajarkan agama Kristen, tapi Paulus. Paulus yang mendirikan agama saudara itu. Paulus kemudian melakukan sinkretisme, penggabungan antara ajaran Yahudi dan ajaran Athena Romawi, penyembah kepada dewa-dewa Romawi. Dia gabungkan, lahirlah agama saudara. Begitu kawanku. Anda harus akui itu. Jangan gengsi untuk mengakui kebenaran. Itu real. Makanya hari ini kami umat Islam memandang, kok ada agama katanya dari Yahudi, tapi kok nggak diakui sama Yahudi. Katanya pengikut Yesus, tapi kok tidak sama ajarannya dengan Yesus. Katanya umat Tuhannya Israel, tapi kok berbeda. Nah itu makanya Islam datang untuk kemudian mengajak kembali orang-orang Yahudi, baik dari kelompok kelompok Yudaism maupun dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Begitu saudara. Silakan diambil alih dulu, ada telepon. Ya, silakan. Mana Bang Abu? Loh, si turun si tuyul itu ternyata. Bang Abu? Gimana Dinda, gimana? Ada orang Antete? Gimana? Ini mau syahadat di kamar saya ini. KTP-nya udah di kakinya, Bang. Oh, baik. Saya izin dulu sama Dinda Dedi, ntar ya. Oh, iya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dinda, saya izin, boleh ya? Iya, siap Bang Zuma, siap. Oke, tetaplah eksis buka komal pagi-pagi. Insyaallah kita akan sering-sering kesini. Mohon maaf teman-teman kalau saya mengganggu materi kalian luar biasa gitu ya, Masya Allah. Salut buat teman-teman Muslim yang ada di komal ini. Apikal tim, kalian semua luar biasa. Ya, maaf kalau saya mengganggu. Saya nyimak kok dari tadi. Cuman si debater itu memang penghujat. Dia itu misionaris yang membagi-bagikan buku-buku. Itu juga buku yang mereka buat, yang dulu Edis pernah bagi-bagikan, sama buku itu. Yang mereka buat, mereka perbanyak, lalu mereka sebarkan kepada Islam yang awam, yang tidak ngerti tentang perbandingan agama. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya izin untuk pindah sejenak. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zuma. Sama-sama Dinda, semangat puasanya. Lanjut. Aman Bang. Astagfirullahaladzim, jaringanku jelek sekali. Yang membuat aku tertarik masuk Islam itu
Ya, aku senang mendengarkan ceramah. Terus keduanya aku itu kalau perasaanku lagi tidak nyaman, lagi tidak tenang, jaringanku jelek sekali ya. Perasaan Kami dengar, Ibu. merasa merasa tidak nyaman, tidak tenang, emosiku selalu meledak-ledak. Tapi di saat aku mendengarkan azan maghrib, azan jam 12 atau subuh, itu hatiku jadi kayak tenang, damai. Apa yang membuat aku tadinya emosi meledak itu, aku langsung pas dengar suara azan itu aku langsung bilang astagfirullahaladzim. Kayak damai, tenang tiba-tiba gitu. Jadi yang bikin aku emosi itu reda, lalu aku bisa berpikir kembali secara tenang, secara logika. Oh ya, mungkin jalan keluarnya seperti ini, jadi bisa diselesaikan dengan damai gitu. Allahu Akbar. Ibu di mana rupanya? Di Kupang atau di NTT atau di mana? Posisi ibu di mana? Di Flores? Di Kupang? Oh, di Medan. Ngelek dia Bang Anda. Oh iya. Tadi katanya di NTT Bang Anda. NTT. KTP-nya pun NTT nih. Nusa Tenggara Timur KTP-nya. Oh, kecelongan si RK berarti. Allah Akbar. Ibu sudah punya suami, Ibu? Ibu sudah menikah? Ibu sudah menikah, Ibu? Ya Allah, jaringanku jelek sekali. Beliau pasti ya Allah, astagfirullah. Udah pasti dia. Jaringannya Bang Anda, jaringannya kurang bagus. Iya. Lebih parah jaringanku di hotspot. Ya, Kak Delvin. Kakak Delvin. Iya. Ini bisa dengar suara Bang Faruk? Bisa. Iya, saat ini kakak tinggalnya di mana? Tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Nusa Tenggara Timur, Bang Anda. Oh. Ya, Ustadz kita sudah hadir ini Bang Anda, Ustadz Hendra di bawah ini yang siap. Insya Allah doakan beliau. Assalamualaikum Bang Dewa, Ustadz Hendra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zumang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Ustadku, Masya Allah, luar biasa nih. Berkumpul dengan orang-orang baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini kerja rodinya. Adinda Faruk ini yang kerja rodi nih sampai siarnya itu dengar sampai NTT sana. Allah karim. Takbir, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Banyak yang curhat di Kumalku kadang. Apanya? Ini sakit hati mereka dengarkan si Faruk katanya. Aku paling suka dengan si Faruk itu. Paling benci sama dia itu. Kenapa kau benci rupanya? Dia bahas terus agamaku. Harusnya kau sayang beliau, panjang umur, doakan beliau sehat selalu supaya bisa mendidik kalian. Oh, tambah marah di Komalkut, tambah ngamuk mereka dibilang gitu. Artinya bahwa pesan yang disampaikan oleh beliau ini udah sampai ke mimbar gereja ya. Sampai mimbar gereja udah bergetar itu. Udah bergetar. Jemaat terhambur keluar sampai masuk ke sini bersyahadat. Allahu Akbar. Allah karim. Masya Allah. Jadi mungkin kita langsung proses syahadat ya. Gimana Dinda Faruk? Ada yang kita tunggu? ya cocok Bang Anda, cocok. Oke. Ibu, suara saya kedengaran? Ustadz kita dibesarin aja, Dinda kita dibawa beliau Ustadz kita. Ibu, kok kedengaran suara saya, Ibu? Ya, kedengaran. Masya Allah.
Yang sadar di atas. Yang sadar di atas. Nah, Allahu Akbar. Ibu kedengaran suara saya baik kan ya? Suara saya kedengaran? Ibu? Cek. Putus-putus. Ya, jaringanku jelek sekali. Lagi mendung buat jaringannya. Kami di sini jaringan kami sangatlah terjangkau, sangatlah susah. Gimana Dina Faruk? Ini jelas kok. Ini udah jelas ini Bang Anda. Ini sudah jelas, mungkin di talkin aja syahadatnya. Insya Allah beliau dengar kok. Menangis aku. Ya, Oke. silakan Bang Anda. Ibu dengar suara saya kan ya? Suara saya kedengaran? Iya sudah dengar. Ya, ikuti saya Ibu. Tenangkan hati, hadirkan keadaan sadar, menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Tenangkan pikiran, konsentrasi, ikuti perkataan saya. Bismillah. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Nge-like beliau Bang Anda. Iya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau turun. Jaringan beliau ini Ya, berat jaringan kali. Ya, jadi teman-teman ya, Iwan Fillah ya, mungkin teman-teman ada tapping di bawah, beliau itu Islam dari VT-nya Islam. Tapi kita ada cek datanya teman-teman. Ya, ini beliau itu seorang Katolik. Kita sudah mengantongi KTP-nya. Ini nama beliau itu Delvina Deram. Ya, kelahirannya itu di Malaysia tanggal 9 bulan 9 93. Ya, ini KTP-nya udah ada kita Pak. Gitu loh. Beliau itu Katolik. Di KTP-nya memang fotonya sama, Dinda. Sama Bang Anda. Bisa diperlihatkan Sama. foto di KTP? Oke, siap Bang Anda. Ya, dibesarin aja, Dek. Gak apa-apa. Fotonya tok dengan agamanya. Ini Bang Anda. Siap. Sama kan? Sama. Katolik, oke, sip.
Kita tunggu Ya beliau. mungkin Bang Dewa bisa sedikit bercerita tentang beliau itu, karena sebenarnya beliau itu rujukan dari Bang Dewa itu, Bang Zuma. Oh, Bang Dewa mungkin bisa sedikit cerita. Silakan Bang Dewa. Iya. Jadi begini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Tadi malam ada yang WA ke Dewa. Dia ingin yang namanya mualaf karena sudah menerima yang namanya kebenaran di dalam Islam. Nah, kata Dewa, silahkan masuk ke roomnya Bang Faruk saja, jangan naik di room Dewa. Kalau di room Dewa nggak akan kuat. Percuma nanti yang ada rungkat. Naik di room Bang Faruk, Dewa kasih nomor Bang Faruk, ayo sahadatlah sekarang. Terus beliau mengatakan, kalau besok bagaimana Bang Dewa? Boleh, kalau besok pun enggak apa-apa. Akhirnya sekarang Bang Juma, begitu Bang ceritanya Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia pun sudah mengirimkan yang namanya KTP ke Dewa, dan betul Katolik. Kalau piti-pitinya Islam, memang dia mengagumi yang namanya Islam. Karena fitrahnya seorang manusia itu, baik agama apapun juga, ketika dia mengatakan astagfirullahaladzim, itu artinya fitrahnya adalah seorang Muslim dia itu. Ya. Nah, jadi lanjut aja, udah kita tunggu dia dulu. Nanti Dewa bicara sama dia. Lanjut Bang. Apa aja yang dipertanyakan sama beliau saat diskusi? Gak ada Bang Zuma. Dia belum ada diskusi. Tidak diskusi Bang. Dia nggak ada diskusi. Jadi sebenarnya saya tadi kan sebelumnya udah ngobrol sama beliau. Beliau itu dari jauh-jauh hari sudah ada ketertarikannya terhadap Islam, Bang Zuma. Oh ya. Masya Allah. Karena apa? Dia udah nyaman dengar dakwahnya Ustadz Dasar Latif. Dia nyaman dengar dakwah gitu loh. Jadi ketika dengar Ustadz itu berdakwah, dia dapat ketenangan di situ. Ya mungkin ya, kalau dari saya pelajari, mungkin dari pelajaran kisah hidupnya kepada mantan suaminya dulu gitu loh. Ketika dia mendapatkan keterpurukan, nah keterpurukannya ini diisi gitu loh. Iya. Syukran Pak Haji, diisi dengan dakwah dari ustadz kita, sehingga dia kembali move on dalam hidup dia kan. Jadi perhatian dia tertuju kepada Islam dan ingin mengkaji-kaji tentang Islam. Dia dengar-dengar adzan, dia dengar pengajaran-pengajaran dari guru-guru kita, ustadz kita, hingga dia yakin untuk Islam. Dari kemarin katanya dia mau syahadat, cuman yang jadi beban dia itu mamaknya. Mamak dia itu kan masih Katolik, mamaknya sedang ini sakit, dia lagi ngurus mamanya sakit. Tadi dia bilang memang kalau boleh jangan kalau boleh mamanya jangan tahu kalau dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takut dia kalau mamanya kenapa-kenapa gitu loh Bang. Iya ya, takut tiba-tiba mamanya kena shock gitu. Iyalah, kita tunggu beliau. Nah ini dia. Ya, assalamualaikum Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh lawan diskusi saya ini, Ibu Melki. Bu Melki. Itu teman diskusi saya kali yang biasa kutanya ini perempuan apa laki-laki. Dibilangnya, aku laki-laki. Memang suaraku begitu. Dinda pernah jumpa sama orangnya si Melki ini? Enggak pernah jumpa. Kalau ketemu lucu dia. Dia jatuh cinta sama Dewa. Dia kejar Dewa tapi Bang Dewa tolak cintanya katanya. Lucu orangnya, lucu. Netizen pasti tahu itu Bu Melki. Lucu. Kan pasti Bu Melki. Ya, apa dia pun nggak aktif ini Bang Zuma. WA beliau pun nggak aktif juga, centeng 1. Saya telepon dari tadi nggak berderi, saya WA ke beliau masih centeng 1. Memang dari awal gabung tadi akun dia goyang gitu loh, nge-lag aja. Mungkin di pedalaman sana nggak ada sinyal Bang Zuma ya.
Iya, betul. Banyak teman kita pengusaha di sana mensurvei ada usaha tapi nggak ada sinyal di sana. Masih banyak wilayah yang tanpa sinyal. Betul itu. Ya sudah, sementara kita tunggu. Silakan dinaikkan kalau ada melki lain. Ya boleh, silakan. Barakallahu fikum, Pak Haji. Ya silakan buat adik Kristen yang mau berdiskusi atau sekedar bertanya ke Bang Zumanya, silakan sembari kita menunggu ya Kak Delvinya ya untuk naik kembali bersyahadat teman-teman. Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah ya dengan beliau. Kemarin itu Bang Nathan itu Bang Zuma kan gitu sampai naik ke gunung mereka kan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Iya sering pun tempat dia naik ke gunung mereka. Allahu Akbar. Udah berapa kali Bang Nathan sahadatin orang? Selamanya ke gunung. Karena jaringan di sana. Masya Allah. Iya. Gimana kondisi Medan, Dek? Aman? Terus bulan puasa? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Syukurlah. Kondisi lawan diskusi selama puasa gimana mereka? Oh, kalau saya batasin ya Bang Anda. Oh, selama bulan puasa sebisa mungkin dibatasin. Kalau sudah mengarah kepada penghujat saya turunkan aja lah udah. Bahkan saya pilih-pilih aja lawan diskusinya. Kalau lawan diskusinya ini memang gak ada niatnya untuk berdiskusi akademis, sebaiknya diturunkan saja. Tadi PTR Stuart itu saya tolak tadi dia ngajak diskusi tadi saya tolak. Karena gitu-gitu juga nggak nyambung. Pantasan aja naik di tempatku dan diturunkan juga karena gak nyambung, betul. Yang dia ini udah berapa hari? Kan? Nanti awak yang puasa, awak yang kerasukan dibikin dia nggak nyambung dia. Itu selalu ontologis, itu aja terus. Kalau bukan itu epistemologis, itu aja terus. Dipikirnya kita ini jemaat. Dipikirnya kita ini kayak jemaat. Kan jadi ya bahasanya kan Bang Juma kan. Bahasanya tinggi-tinggi kan ya. Tapi ketika kita tarik dia kepada topik, nggak sanggup akalnya. Allahu Akbar. Aku bilang kan tadi itu apa? Oh tadi naik ke Kamal Bang Zuma juga dia? Naik tadi aku bilang kisah para pewarta 17 itu. Di situ Paulus mengatakan apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu, yang kukabarkan, kuberitakan. Agnostos Theos itu. Nah, seketika saya tanya, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Apakah Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang orang Athena? Apa jawabannya? Itu plural katanya. Banyak sembahan-sembahan saat itu. Yang kutanya, apakah mereka menyembah Tuhannya Yahudi? Enggak, itu plural. Jangan bodoh kata dia gitu. Ini orang ini. Orang bertanya, karena Paulus menekankan di data 23-nya, apa yang kalian sembah selama ini, itulah yang kuberitakan, yaitu Yesus. Dewa pencipta langit dan bumi. Marah dia, ngamuk dia. Itu aja terus. Kamu tidak ngerti apa itu. Kamu memahami ayat itu dengan dasar epistemologi. Kamu tidak mengerti ontologinya kayak apa. Apanya orang ini? Dia yang bawa data, dia sendiri yang kesurupan gitu. Dikasih jelas malah dibengkokkan. Ya itulah susahnya. Begitu keadaannya Dinda. Itu pastor kan dia tuh? Iya pastor. Beliau pastor. Bahkan beliau itu kemarin saya pernah dengar dia ngomong kalau beliau itu abangnya si RK katanya. Wih. Iya, dia termasuk pembimbing RK. Dialah yang sedikit banyaknya memberikan ilmu pemahaman tentang
Katolik kepada RK kata dia. Itulah awal perkenalan saya ke beliau Bang Zuma. Jadi saya pikir Bang ini keren, betul. Jadi ilmunya berarti keren. Ternyata sama juga Bang Zuma. Sama juga. Sama Bang Nandar kan, udah kena blacklist juga sama Bang Nandar. Saya lucunya awal diskusi sama Bang Nandar. Dibilang Bang Nandar, oh saya baru temukan ini satu pendeta yang kayak gini, jujur gitu loh, mau ngomong apa adanya. Setelah itu diskusi pertama, respect Bang Nandar sama dia kan, saya nonton di bawah. Ini Bang Nandar belum kena, kau berikutnya nih kena, kau kerasukan kau nih Bang Nandar. Aku pun begitu. Iya, gitu juga Bang Nandar kan? Iya, kupikir berisi orang ini. Kupikir berisi, wah bagus ini santun. Ujung-ujungnya bodoh-bodohin, goblok-goblokin orang. Gila. Allahu Akbar. Terakhir di blacklist Bang Nandar dia, Bang Nandar nggak mau diskusi lagi sama dia, nggak nyambung kau kata Bang Nandar. Nggak nyambung kau katanya, nggak mau ngapa Bang Nandar jadi. Ke saya dulu dia itu. Awalnya kenanya ke saya dulu dia itu. Saya ngajak dia debat karena saya dengar dia ngomong kalau dia itu gurunya RK. Berarti mantap ini. Saya aja diskusi ternyata begitu juga modelnya. Sama Bang Nandar udah di blacklist dia itu. Nggak mau lagi diskusi Bang Nandar sama dia. Jujur pembohong kata Bang Nandar. Oke, mau hasil. Bang Dewanya mana nih? Mau hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada Bang Juma. Bang Juma apa kabar? Baik. Masya Allah, hidup aku yang pertama kali ini Bang Juma. Masya Allah. Nggak pergi ke gunung Bang Juma. Cuman hari ini saya rasa-rasa nggak seperti hari-hari biasa, Ibu. Saya kelihatannya agak lapar sedikit. Suaranya Bang Juma seperti suara bandnya siapa itu ya? Soneta. Mas bukan Soneta, siapa grupnya band Dewa ya? Itu kasetnya ada dijual ya Bang Juma? Dewa. Iya. Bang Parok, apa kabar Bang Parok? Ya Alhamdulillah, sehat Bunda. Masa Allah Bang Juma ini idolaku pertama kali saya dengar orang debat ini Bang Juma. Pertama kali. Sama siapa tuh yang meninggal itu? Dengan Pastor Bukan yang meninggal itu Bang Juma. Yang meninggal itu Bu siapa itu yang meninggal yang perempuan itu? Oh, Ibu Uti. Iya, yang injak Al-Quran itu. Iya. Masa Allah aku jumpa Bang Juma. Dulu saya pesan itu baju siapa tuh, baju yang bilangnya nenek Muciper itu kok enggak dikirim-kirim Bang Juma ya. Aku udah bilang sama siapa sih Mbak Ibu Nora. Oh, baju coba kaos. Ke Akang. Iya, ke Akang Satria. Oh gitu ya. Oke, sehat-sehat Bang Juma ya. Iya, Ibu, sehat-sehat. Masa Allah darah kepeng Bang Juma. Darah kepeng. Itu Bang Juma itu bahasa Lombok ya Bang Juma itu yang kata darah kepeng itu ya. Iya betul. Ya saya orang Lombok makanya aku bilang kok darah kepeng. Sama Ciper kata. 24 jam Bang Juma itu selalu ada di telinga saya sambil kerja. Aku kerja di Taiwan. Oh, sambil kerja. Jadi saya sering telepon Bang Juma. Masya Allah. Semua aku dengar. Siap. Sehat-sehat Bang Juma ya, Bang Farok. Iya, Ibu, salam kenal, sehat selalu, Ibu. Masya Allah, Bang Juma, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama Bang Juma. Ya, Melkin, ini si Melkinnya mungkin Bang ada. Melkin. Bukan. Halo. Iya Bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat kenal Bang. Silakan Bang Melkin. Ada yang mau disampaikan Bang Melkin? Iya. Salam kenal juga. Silakan Bang Melkin, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada Ji Bang. Tidak ada Ji. Orang Sulawesi rupanya. Saya juga suka nonton Bang komarnya Bang cuma ini. Oh iya, makasih. Sehat-sehat Ki. Ada yang nulis di Assalamualaikum. Melki itu suaranya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Melki Dinda kalau
kamu dengar, belum bicara juga kamu sudah ketawa. Orangnya lucu. Kayak ini, kayak tikus habis masuk salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, saya dari Sulawesi juga. Iya. Begini buat begini ya, buat teman-teman di bawah, saya nggak kemanasan, saya Islam, saya cuman nggak suka orang Kristen itu datang di sini bohong mualaf sebentar nantinya. Gini Bang Suma, banyak Kristen kan yang kemarin-kemarin itu kan termasuk David sama siapa lagi tuh yang kembali murtad, itu kan? Bezi. Iya banyak. Nah itu yang saya nggak suka aja. Saya mohon kalau memang Islam, bilang Islam, jangan pura-pura naik di sini terus syahadat. Terus kalau memang mau mu'alaf, silahkan mu'alaf. Kita alhamdulillah, saya alhamdulillah banget Bang. Kalau ada orang yang mau mu'alaf, tapi janganlah tipu-tipu. Jangan datang di sini syahadat, mu'alaf sebentar di sana Islam di framing, aku nggak suka kayak gitu. Minta donasi sana sini, giliran tidak dikasih Bang. Kalau tidak dikasih itu donasi, kenapa Dan jelek-jelek kami Islam di sana. Iya. Itu sama dengan ada itu 3 akun besi saya siapa tombak nopan kemarin ya? Bang. Ada 3 akun saya tombak kemarin. Di sini ngomong seperti ini, di sana Islam itu seperti ini, Muhammad itu begini, Al Tuhan itu begini. Saya tidak suka Bang Suma kayak gitu. Iya. Kita semua tidak suka hal seperti itu. Biarkanlah mereka berurusan dengan Allah, kan gitu. Ya, saya cuman kalau memang Islam bilanglah saya Islam. Kalau Kristen, ya alhamdulillah. Kalau mualaf, kita juga senang di sini. Iya, betul. Udah Bang Suma, saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus jaringannya. Bang Faruk, Bang Suma, mohon maaf jaringanku jelek sekali. Ini saya naik di atas bukit di gedung balai desa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Kayak Bang Nathan lagi nih, Bang Suma. Naik bukit. Iya betul. Ya silakan Bang Anda, silakan. Nanti kalau ada yang mau syahadat ikut ibu, naik aja ke sini lagi ya kan ya. Di atas gedung ya. Iya, tapi di sini juga banyak mayoritas yang Islam juga. Mungkin mereka sudah terlahir dari agama Islam. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ibu, kembali kita ini Ustadz kita dipanggil lagi dek. Oh ada beliau ya. Di samping itu Bang Anda. Masya Allah. Baik Bu Delin, Bu Delif. Kembali Delvin, kembali kita syahadat, hadirkan kembali kita khusyuk, ingatan kita hanya kepada pencipta langit dan bumi. Kita hadirkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah yang butuh Tuhan, butuh Allah. Kita bukan siapa-siapa, untuk itulah kita butuh Allah dalam hidup kita ini. Kita mempersaksikan bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia. Baik. Bisa dengar suara saya kan? Bisa. Oke, ikuti saya Ibu. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya, beliau ya, menurut informasi tadi masuk Islam itu karena mendengarkan suara azan, tenang hati beliau ketika mendengarkan azan. Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya nanti dengarkan azan itu berarti kode untuk ibadah sholat, kan ya? Nanti Ustaz kita akan memberikan sedikit masukan tentang ilmu keislaman, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah yang baik. Selanjutnya kita minta Ustaz kita yang mulia untuk mendoakan saudara kita. Silakan Ustaz. Ini kan beliau di ya Masya Allah. Ya, tafadhol Ustaz. Dibuka mute-nya Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik. Alhamdulillah, Ibunda Delvin, hari ini status ibu sama seperti kita, ya. Sama seperti kita, yakni seorang muslim dan di mata Allah sama. Dan kemuliaan ibu nih ya, pada hari ini istimewanya, ibu lebih istimewa daripada kita ini. Istimewanya itu ibu, kalau kita ini banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu ibu, ya, yang masih mungkin terkerjakan secara tidak sengaja. Tetapi hari ini ibu seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah SWT, gitu ya. Dan insya Allah nanti ke depannya ibu terus belajar, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Baik, kita sekarang berdoa bu ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah teguhkan keimanan ibu dan tentunya agar diistiqomahkan dan diwafatkan dalam keadaan beriman insya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin. Di hari yang mulia ini ya Allah, Engkau ya Allah menjadi saksi Allah atas keislaman ya Allah saudari kami ya Allah. Teguhkan keimanannya ya Allah, teguhkan keimanannya ya Allah di atas ketaatan kepadamu ya Rabb. Teguhkan keimanannya ya Allah di atas agamamu ya Allah. Duhai Allah, janganlah ya Allah hati kami, hatinya ya Allah Karim secara khususnya ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah ya Allah, Engkau palingkan lagi Allah kepada penyimpangan, kepada kekafiran ya Allah. Teguhkanlah ya Rabb, teguhkanlah ya Allah keimanan kami, keimanan khususnya saudari kami ya Allah di atas agamamu ini ya Rabb. Duhai Allah, kami ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah untuk senantiasa mencintaimu ya Rabb, untuk senantiasa patuh kepadamu ya Allah, untuk senantiasa tersadar lisan kami ya Allah mengingat ya Allah perintah-perintahmu dan mengingat keagunganmu ya Rabb. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Banyak pinta ya Rabb, banyak pinta yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Maha mengetahui ya Rahman, Engkau Maha mengetahui ya Karim. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Ibu semangat ya, Ibu tidak sendiri insyaallah. Kami semua bersama Ibu insyaallah. Terima kasih semuanya. Ya mungkin Ustaz, Ya. disampaikan ke ibunya setelah ini hal-hal apa yang harus dilakukan Ustaz. Oke, baik. Yang mandi besarnya mungkin. Baik. Ibunda, orang yang baru masuk Islam itu Ibunda disebut dengan mu'allaf. Begitu, Bu? Ya. Iya. Mu'allaf ini Ibunda dalam bahasa Arab ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Ibunda, itu maknanya adalah orang yang dilembutkan, gitu ya, apanya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambil perumpamaan, mohon maaf nih Bu, ini kan pena nih, ya, ini kan keras, gitu Bu ya. Nah kalau keras kan tidak bisa dibentuk Bu ya, tidak bisa diapa-apain, begitu. Nah kalau lembut maka kita akan mudah untuk apa? Membentuknya. Maksudnya apa? Ibu hari ini menjadi orang pilihan Allah, dipilih Allah, dilembutkan hatinya, dibentuk oleh Allah, nanti akan diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Nah, Ibunda, maka dari itu nanti setelah Ibu mu'allaf ini, nanti Ibu boleh mandi. Dia mandi besar, ya. Nanti mandi besar, niatnya gampang. Niatnya sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diriku karena Allah Ta'ala. Gitu aja Bu. Oh ya, sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diriku semata karena Allah Ta'ala. Mandi. Gitu ya. Nah nanti setelah itu Ibu perlu mempelajari hukum-hukum Islam dasar, contohnya ya persoalan-persoalan terkait dengan bersuci, ya. Jadi dalam Islam ini masya Allah Bu, agama yang sangat mulia, yang sangat memperhatikan dari hal-hal yang kecil, gitu ya, diajarkan kita untuk memperhatikannya. Nah nanti Ibu belajar insya Allah, belajar toharoh namanya, ya. Nanti boleh datangin guru-guru yang ada di sekitar tempat Ibu, atau mungkin nanti ada direkomendasikan kawan-kawan di sini. Ibu boleh datangi, boleh dengarkan kajian-kajian beliau terkait dengan masalah toharoh, ya. Kemudian nanti belajar tata cara berwudu, begitu Ibu, ya. Kemudian nanti Ibu pelan-pelan, mulai saat ini pelan-pelan Ibu sudah dapat kewajiban sholat. Udah pernah sholat Bu? Udah pernah. Oh, Masya Allah. Ibu udah bisa baca Al-Fatihah? Belum? Kalau dihafalkan belum, tapi kalau tuntun bisa. Oh, Masya Allah. Udah mantap Bu. Kalaupun Ibu nggak bisa nih baca Al-Fatihah, saya kasih bacaan mau? Mau? Bu, Ibu bisa baca Subhanallah? Subhanallah. Bisa ya? Bisa. Coba sekali lagi Bu. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, bisa. Sekali lagi. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ibu nanti kalau masuk waktu sholat, Ibu tahu gerakan sholat, tahu? Sudah belajar. Sudah belajar. Masya Allah. Ibu nanti, Ibu bacanya cukup Subhanallah saja. Untuk saat ini ya, saat ini Ibu baca gitu aja dulu. Waktu takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gitu aja Bu, Masya Allah. Kemudian Ibu boleh ruku, baca Subhanallah juga. Gitu ya, baca Subhanallah juga. Bangkit lagi, baca Subhanallah. Iya, baca Subhanallah juga nggak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai semuanya, seiring waktu berjalan, Ibu belajar ya. Iya. Nah, ini mudahnya Islam Bu. Islam itu tidak mau buat ribet, tidak mau buat susah umatnya, gitu ya. Allah itu Maha tahu, ya.
Allah tuh maha tahu kalau hambanya sedang belajar, baru saja ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah, Allah maha tahu. Jadi Allah berikan kemudahan. Nah nanti pelan-pelan belajar tentang sholat ya Bu. Dan juga nanti harapannya untuk lebih kokoh keimanannya, lebih kuat keimanannya kepada Allah, Ibu ikut kajian-kajian keislaman. Begitu. Ya Bu ya? Masya Allah. Ya. Nggak ada Bang teman-teman di sana Bang yang mungkin bisa membimbing Ibu ini Bang. Biar nanti kita berikan metode Bang, metode cara cepat membaca Al-Quran itu Bang, kita ajarkan gitu Bang. Yang ada koneksi Pak, kalau NTT-nya ada. Belum ada ya Bang ya. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti ada ini ya. Ada teman-teman. Mungkin itu Bu, untuk tahap awal itu dulu insya Allah. Ya, sembari nanti pelan-pelan Ibu terus ikut bimbingan-bimbingan keislaman ya Bu ya. Iya, terima kasih Bang. Ya, Masya Allah. Oke, Bang Dewa, mungkin ada yang disampaikan Bang Dewa? Lanjut aja Bang Dewa. Lanjut aja. Iya, Bang Julius, Ko Julius. Oke, aku nanti beresin dulu. Nanti aku mau nanya-nanya aja. Oke. Berarti aku dulu ini Bang Julius ya. Kalau boleh tahu nih Kak Delvi, ini kegiatan di sana apa nih Kak Delvi? Kegiatan sehari-harinya apa? Saya sehari-hari cuma seorang petani biasa di rumah, bantu orang tua, itu saja. Petani gitu maksudnya? Iya. Bertani apa ini? Bertani jagung. Wow. Jadi gini Kakak Delvi ya, nanti pas azan maghrib di sana, Kakak sudah boleh memperkenalkan diri Kakak ke masjid. Saya tadi baru syahadat gitu loh. Nanti kalau mau rekamannya kita kasih rekamannya di TikTok sama Bang Zuma. Iya. Nah, nanti ikut berkumpul kepada mereka, kepada muslimah-muslimah di sana. Nanti kan melalui pembicaraan kecil, perbincangan kecil. Ya mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang Kakak dapatkan di situ, ada keberkahan juga Kakak dapatkan di situ. Karena kalau di masjid-masjid itu kan ada kegiatan buka bersama nih. Ya, biasanya ibu-ibu tuh yang nyiapkan bukaannya, atau ada kumpulan dari ibu-ibu juga di situ setelah maghrib atau sebelum sholat maghrib. Ya, jadi maksudnya begini, intinya begini Kakak Delvin ya, disambung silaturahimnya ke masjid-masjid dan ke musola-musola. Syiarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka ya iman dan Islam yang barusan Kakak Delvin peluk saat ini. Jatuh dia. Sinyalnya nggak beres memang teman-teman. Sinyalnya kurang bagus sinyalnya. Ya mungkin paketnya yang habis atau gimana mungkin. Ya Ustaz, ya silakan Bang Julius. Ya, enggak. Takutnya ini ya signalnya atau enggak sih orangnya pula nanti jatuh kan karena di atas dia. Aduh, aku lagi hebat ngomong. Gimana? Enggak, lagi hebat ngomong karena puasa. Ini ibu tuh dihubungi lagi atau enggak nih? Ya, ini kita suruh naik lagi dia. Siap. Aku boleh ini enggak? Boleh nanya-nanya enggak, Bang Faruk? Ke ibu tadi? Iya. Ya boleh. Siap. Susah dia, cari sinyalnya susah dia loh. Di pedalaman mana NTT? NTT. Enggak, NTT kan provinsi kabupatennya. Ini di mana ya? Ada paket dia berarti itu. Centeng satu lagi dia Bang Julius. Siap. Dia di Wa'uwala. Hah? Wa'uwala. Ili Ape. Ya karena di NTT itu memang banyak yang udah pada mualaf lantaran mereka melihat orang-orang yang udah mualaf itu hidupnya lebih tertib, lebih teratur, lebih jadi orang lah. Itulah sekarang misionaris itu lagi pusing gitu. Mereka sibuk ke Pulau Jawa,
sedangkan kantong-kantong Kristen pada jadi mualaf. Itu NTT itu lagi paling kencang loh. Bahkan sekarang di NTT itu lagi gencar-gencarnya tuh gimana cara mencegah orang jadi mualaf. Karena banyak ini orang-orang yang udah ke Jawa ya, orang-orang anak-anak muda NTT yang ke Jawa kerja, pulang-pulang kan mualaf gitu. Pulang-pulang mualaf jadi lebih bersih, lebih rapi, lebih teratur lah orangnya gitu. Jadi banyak orang-orang lihat sana, loh kok bisa gitu kan? Kok berubah sih kawan ini gitu? Rupanya karena Islam. Jadi banyak yang tertarik juga. Jadi memang apa ya, kalau kita bilang NTT ini kan daerahnya tuh agak ini teman-teman, agak beda dengan provinsi lain. Entah kenapa di situ tanahnya kurang subur gitu. Tanahnya tuh agak beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, apalagi kalau Sumatera ya. Aku aja baru tahu Bang Faruk. Rupanya di Jawa tuh banyak daerah nggak subur juga gitu, yang cuman bisa nanam kentang doang gitu. Kalau nanam buah itu nggak bisa berbuah. Kalau kita kan di Medan itu perasaan lempar apapun jadi itu kan. Iya jadi. Iya karena mungkin Sumatera pohon apa ya gunung berapi yang aktifnya banyak gitu, jadi tanahnya subur. Kayak di Jawa Timur sama Jawa Tengah tuh ada beberapa daerah gersang gitu. Aku sampai loh, ini Jawa perasaan kecil kok gersang gitu. Begitu ke NTT lebih parah lagi gitu. Nanam buah tuh nggak bisa berbuah. Jadi memang banyak mereka tuh pada merantau. Alhamdulillah setelah merantau untuk mengubah nasib, dan di Islam itu ya kita nggak pungkiri lah gitu kan. Banyak juga yang karena mualaf, ya udah kita kasihan, kita bantuin, kasih tempat tinggal, terakhir jadi orang semua. Ini ada yang tulis di mana kantong Oten pasti gersang tanahnya, ya enggak lah. Papua itu kan subur. Di tanah Batak juga subur kok. Masang kayunya udah Bang, nunggu ready atapnya Bang. Kalau masang kayunya udah selesai semalam, tinggal nunggu atapnya ready. Atapnya ready katanya udah berapa tahun lagi. Loh, Bang Faruk pasang atap? Minyak oli motor. Tanam burung di mana aja pasti jadi. Astagfirullah. Pacitan Jawa Timur gersang iya. Jadi memang ada beberapa daerah tuh karena mungkin nggak ada gunung berapi sih. Nah ini dia naik lagi dia, Bang Julius. Boleh ditanya-tanya lah, Bang. Gedein aja. Halo, assalamualaikum Bu Delvi. Belum duduk. Waduh, masih jongkok. Uploading jaringannya, Bang. Oh, kirain masih jongkok. Belum duduk ya. Ini nggak kuat jaringan ini. Nah, dia takutnya jatuh nih. Belum duduk, masih loading. Ditampung bang, jangan sampai jatuh bang. Oke, yang duduk dulu kita sapa ya. Ini Kak Heni. Halo Kak Heni. Kakak Heni. Belum duduk bang. Belum duduk teman-teman. Jatuh kan? Jatuh. Dia dari tadi pun gitu loh. Itu jauh itu kalau kita mau kirim hadiah sama beliau, mau kena atau apapun jauh itu. Masalah malah ongkos kirimnya itu. Oh iya, saya pernah kirim tuh ke NTT itu, Bang Julius, 180.000 per kilonya itu. Tapi lebih ngeri lagi Papua bang. Iya 300. Aku pernah mau kirim madu ke Papua, enggak bang, hampir 600.000. 500 lebih pernah aku mau kirim madu ke situ. Jadi ada saudara muslim kita kan waktu jual madu kan, belilah dia 2 botol gitu loh. Jadi ku antar ku kurir 5 kurir ya bang, ini ongkirnya di bang udah hampir 600.000 bang katanya. Betul. Ku bilang tahan dulu, jangan kirim dulu. Ku telepon lah dia. Bang kirim aja lah nomor rekeningmu bang, kita batalkan aja ini ku bilang. Nggak cocok juga lah kalau sampai abang bayar ongkir kayak gini, gue bilang.
Hampir 600.000. Lebih mahal lagi kirim ke Papua, Bang Julius, daripada kirim ke Malaysia sama Singapura. Kok bisa gitu ya? Iya, karena memang Indonesia ini apa ya, logistiknya itu kan masih berantakan ya. Sedangkan kayak kita liburan aja ke misalnya ke inilah, ke Maluku sama ke Papua, itu lebih murah kita ke Jepang sekalian. Itulah kenapa pariwisata di Indonesia ini kan agak berat, Bang. Jangan kan itu ya, kayak ke Jakarta ke Singapura, itu tiket pesawat cuma 800-900. Jakarta Medan 1.300.000. Jadi memang kemahalan kita punya ini, transportasi kita tuh kemahalan. Dan kayak sekarang lah, barang Cina tuh kan banyak. Kenapa? Barang Cina, dari Cina sampai ke Medan, itu kontainer 20 feet, cuma 3.600.000. Sedangkan dari Medan ke Jakarta bisa 5-6 juta. Lebih mahal Medan ke Jakarta daripada Cina sampai ke Medan. Ada-ada aja. Itulah kenapa buah-buahan, sayur itu bisa dari Cina datang, karena terlalu murah logistiknya. Itu kalau dibiarin mati tuh Indonesia, UMKM-nya dilibas barang luar semua itu. Kalau beli di TikTok ini kayak mana nih Bang Julius? Andai kan ini contoh nih, kita kan beli barang nih di TikTok, kita sudah bayar tunai ini, tapi barangnya nggak nyampe gitu loh. Ya komplain, kan bisa komplain. Lah kan gini Bang, kalau yang online ini, ya kalau online ini kan kalau barangnya nggak nyampe, nggak mungkin ini bisa cair uangnya ke penjual gitu, karena kan antara aplikasi sama kurir itu ngeling dia, Bang. Kayak misalnya JNE, JNT itu ngeling, selama belum finish di JNT sama JNE-nya, ya uangnya nggak akan dicairin. Lebih aman pakai online. Kayak contoh aku nih ya, aku jual madu kan sekarang kan, yang di Jeffrens ini aku jual. Itu sampai Papua tuh ongkos kirim cuma nanti 8.000 doang. Jadi memang apa ya, sekarang ini semua pakai aplikasi, Bang, nggak bisa lagi manual. Kalau kirim manual, mati kita mantaunya, ngecek ongkos kirimnya gitu. Nanti kejadian kayak Bang Paru kemarin kan, nggak jadi dikirim karena ongkos kirimnya lebih mahal. Iya, pengembalian dananya itu bisa kita ajukan itu, Bang. Pengembalian dananya itu lama ya, pengembalian dana itu kalau kita beli online. Kalau tunggu, kalau abang-abang beli online, ini kasusnya nggak terima barang atau barang yang nyampe nggak sesuai? Nggak terima barang, saya nggak terima barangnya karena barangnya nyampe nggak sesuai. Karena kurirnya kan telepon saya ini, dia bilang, Bang, ini barang yang abang maksud sama barang yang sampai sama kami nggak sesuai ini, Bang, kata dia. Oh gini, Bang, ini resi kosong ini, kata dia. Iya, langsung dikomplainin aja, Bang. Kalau resi kosong itu langsung komplainin ke CS aja, atau nggak dibikin video. Waktu barangnya nyampe bikin video aja, kan nampak resinya, nampak barangnya nggak sesuai. Nggak dikirim barangnya ke aku. Ya, kurir juga. Oke, kalau kurirnya nggak itu suruh kembalikan ke penjual, otomatis uang cair kok setelah nyampe barangnya ke si penjual. Barang nyampe ke penjual plus 2 hari uangnya balik ke abang. Tapi udah sampai sekarang belum kembali uangku. Kan ada customer service, Bang, komplain lah ke customer service-nya, kan bisa chat. Customer service-nya berapa di TikTok ini, Bang, nomornya? Kalau di TikTok nanti dia nge-link ke Tokopedia itu, Bang. Iya, Tokopedia. Nanti kan ada customer service. Cuman dia pertama ngomong sama robot. Cuman abang tulisin, saya mau ngomong sama customer service orang. Ya nih. Nih, pantesan banyak buah-buahan murah. Ya iya, sekarang Cina tuh gila loh. Barangnya terlalu murah nyampe Indonesia. Itulah kenapa garmen, terus barang-barang kita tuh bentar lagi UMKM kita mampu semua, apalagi kalau nggak ada regulasi, karena memang nggak imbang. Di tempat aku aja tuh ruko-ruko tuh lantai 1 gudang barang, lantai 2 perempuan untuk nge-live, lantai 3 kamar mereka. Jadi semua yang live di TikTok itu bosnya Chinese semua itu, bukan Chinese ya, orang Cina mainland. Barang-barang dari luar semua itu gitu. Barang-barang Cina sekarang, Bang, yang abang beli di TikTok tuh kan barang Cina semua itu. Iya ya. Iya, terlalu murah udah. Di Tanah Abangnya semua juga sama. Sekarang anak-anak muda dari Cina tuh umur 20 tahun udah merantau ke Indonesia, mereka jualan.
barang dari sana terlalu murah, jadi kalau dibiarin mati nih nanti yang lokal-lokal kita. Orang Indonesia merantau ke Cina untuk kerja ya kan? Iya. Mereka ke sini balik ya. Abang bayangin aja lah kayak tambak udang ya. Kita buka 10 hektar udah mati loh bang. Modalnya tuh gede banget. Cina itu nanti sekali buka, tahu berapa hektar bang? 2.000 hektar, 3.000 hektar tambak loh, bukan sawit ya, tambak loh. Sawit aja abang buka 1.000 hektar udah kaya bang. Udah modalnya tuh udah gede banget gitu. Ini tambak udang loh, 1.000 hektar sekali buka. Jadi laut tuh semua jadi punya dia lah. Bibir pantai itu diambil semua sama mereka. Itu bentar lagi nelayan-nelayannya menjerit-menjerit tuh. Ya pemerintah kita kadang yang penting investasi. Sama kayak bencana alam ini bang. Ini bencana alam ini akan jadi agenda rutin kok. Indonesia ini setiap tahun akan kena bencana alam. Lantaran inilah hasil dari 5-10 tahun terakhir ini. Kita kan nambang main asal nambang aja. Ya udah buminya kan bolong-bolong tuh, tanah itu udah bolong-bolong ya, longsor lah di mana-mana, banjir lah di mana-mana. Dan itu akan sulit diperbaiki. Di Cina itu tambang udah ditutup semua karena dulu Cina pun sama, mereka sering kena bencana alam gitu kan. Terakhir mereka untuk memulihkan alamnya semua ditutup. Gara-gara di Cina ditutup ya udah mereka buka di luar negeri semua. Mereka buka di Indonesia apalagi gitu. Indonesia ini kan orang kalau mau buka tambang pemerintah senang sekali gitu, welcome gitu kan, karena investasi besar. Cuman pemerintahnya nggak mikir ini dampak lingkungannya gimana. Dengan topeng investasi gitu lah bang ya? Iya investasi, ya benar sih investasi, tapi ya mikir-mikir lah. Kalau di Indonesia ini kan semua dikasih gitu. Jadi kalau dibilang, oh ini bencana Sumatera, ya siap-siap nanti berapa tahun lagi bencana lagi tuh. Jadi kita nggak nyelesaikan masalah, cuman orang kena bencana bantu, sumber bencananya nggak diberesin, dan memulihkan alam itu lama loh, nggak gampang gitu. Ya aku nunggu aja bang, hemat ngomong. Siap, Kak Sylvia. Iya. Kak Sylvia. Ya, assalamualaikum. Ya, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Sylvia. Ini bahas apa ya bang? Ya bebas, kakak mau membahas apa silakan. Iya, teringat yang tadi ya bang. Ini saya dari Sumatera juga. Jadi kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan bang? Apa pemerintahnya ya? Itulah pentingnya memilih seorang pemimpin yang berilmu ya bang ya. Karena kita juga yang alami banjir kemarin, Masya Allah kali ya kan. Sekilas tadi mendengar cerita abang-abang tadi mengenai regulasi tentang, ya saya kebetulan saya bekerja ya sebagai ini juga. Cuma memang saya sudah bekerja aja saya merasa macam mana ya, berusaha gitu memang agak sulit gitu ya bang ya. Ya silakan kok, lanjut kok, ditanggapi kok. Salah siapa? Ya nggak tahu lah, salah Bang Faruk lagi. Salah Bang Faruk lagi, mana nih jadi? Iya. Kakak, kalau aku ditanya ini salah siapa, aku selalu konsisten. Ini salah si Gondrong kan. Apa si Gondrong ini salah ini? Kasihan kali lah si Gondrong nih, jadi tempat pelampiasan Bang Faruk nih. Iya, aku gitu Bang Jol. Apapun persoalannya, ya ketika ditanyakan sama aku solusinya atau siapa kambing hitamnya, si Gondrong semua yang salah ini. Gondrong itu siapa bang? Hah? Gondrong itu siapa kalau boleh tahu? Temenku yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Ini mirip dengan ini Bang Faruk, mirip sama Blender kemarin ya, waktu kebanjiran kan dia buat ingat nggak yang dia buat video dia salahinnya si Gondrong. Dia kena banjir yang disalahkan si Gondrong. Bang Dewa lah tuh, Bang Dewa kan Gondrong tuh.
Bang Faruk, Oi, ya Kak Sylvia. macam mana cara menasehati orang yang susah diajak sholat, susah diajak puasa, gimana itu ya Bang? Guyur pakai air. Comberan Bang. Aku ambil contoh ya. Ini kayak contoh Jumatan kemarin. Ini kalau nggak aku bangunin nggak bangun si Daman ya. Itu kemarin ku gedor-gedor loh sampai ku matikan istrinya baru bangun dia. Iya ya. Karena kalau udah disuruh sholat bahasanya itu syariat, marifat, apalah saya nggak ngerti ya kan. Ya sekarang gini aja Kak, kalau saya ditanya bagaimana mengingatkan orang untuk sholat, yang perlu saya kaji yang pertama ya, sebesar apa tanggung jawab dia untuk saya dunia dan akhirat. Itu saja. Apakah saya bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat dia secara utuh, gitu loh. Kalau secara utuh, ya kita berikan kepada dia nasihat itu bertingkat-tingkat. Diingatkan dulu dengan baik, naikkan lagi taraf tingkatannya, lalu tegaskan. Tapi kalau tidak bertanggung jawabnya aku terhadap dunia dan akhiratnya, maka aku mengutip apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Kau tidak tugasmu hanya menyampaikan saja kepada dia. Kau tidak menjadi penanggung jawab mereka. Kau tidak menjadi pembimbing mereka, enggak. Kalau nggak bertanggung jawabnya kakak terhadap dunia dan akhirat, dia cukup katakan saja, sampaikan aja sama dia, sholat kau. Nggak mau dia sholat, ya sudah. Berarti kan kita udah menyampaikan. Berarti nggak ke ini lah Bang, nggak ke jannah bersama-sama. Maksudnya, makanya saya bilang siapa ini kakak? Yang kakak nasihatkan itu siapa? Iya kan ujungnya kumpul semua, walaupun nanti Bang Faruk celup-celup dulu dia. Kalau Oten bilang dicuci dulu kan. Terkadang kita gini Kak Sylvia, ya, apalagi seorang perempuan ya, seorang wanita itu tidak bertanggung jawab terhadap suaminya, maka terkadang baper kalian, gitu loh. Maupun suami kalian itu Fir'aun, kalian kasih dia air minum, berbakti kalian kepada dia, tetap kalian dapat pahala. Meskipun kalian memandang di Fir'aun ataupun Namrud gitu loh. Beda sama kami. Beda sama laki-laki gitu loh. Sehebat apapun amal ibadah dia, setinggi apapun ilmu dia. Gitu loh. Kalau istrinya itu dan anak-anaknya tidak berupaya dibimbing dia ke jalannya Allah, kami kena. Setidak-tidaknya kami dimintai pertanggungjawaban. Gitu loh. Apakah kamu sudah menyampaikan? Kalau kita sudah menyampaikan ternyata mereka tetap lebih memilih kekufuran, bahkan kekafiran daripada iman, ya udah selesai, tugas kami cuma menyampaikan saja, tidak memastikan gitu loh. Yang penting dipastikan udah disampaikan atau belum. Terkadang perempuan tuh gitu Kak, nggak, sebenarnya suami itu bukan tanggung jawab kalian. Nah, sebagai seorang istri, kalau memang suaminya tidak sholat, boleh kalian adukan kepada wali, laporkan ke wali kalian. Bahwasanya pasangan kalian tidak sholat, nanti wali mengingatkan sama dia, dikasih dia lah peringatan. Wali yang menyampaikan dia, bukan racun aja sih Bang Devan. Jangan diracun lah Bang, nanti wali yang menyampaikan. Kalau juga dia tidak merubah amal ibadah dia, ya udah kasih keputusan. Kalau memang kakak ya gak tahan lagi, ya udah gitu loh. Jangan baper. Gini Kak Sylvia, kadang orang itu masih nggak menunaikan syariat itu lantaran merasa hidupnya masih lama, merasa bahwa nanti aja lah tobat, udah tua gitu kan, udah tua baru tobat. Ya udah kayak dibilang itu racunin tipis-tipis aja biar dia ingat mati Bang. Biar dia rasain gitu kan, kalau udah sakit-sakit kan gitu. Orang kalau udah sakit tuh baru ingat mati. Terkadang dia selalu bilang nggak lama lagi nyawa di dunia ini, gitu-gitu. Tapi dia bilang udah ngertinya nggak lama lagi, tapi kok nggak bertobat. ya kakak jawabnya gini, ya nggak lama lagi, nanti lamanya tuh di neraka gitu karena nggak sholat gitu kan. Iya. Kasih penjelasan aja. Enggak, jangan dilawan, yang gituan jangan dilawan. Yang penting dikasih tahu aja, karena memang banyak yang kayak gitu Kak. Karena
apa ya, anggap remeh gitu. Orang kalau belum tua, belum sakit Ya, anggap gini remeh. Bang, apa dia tuh yang penting kita berbuat baik, tidak pernah jahat sama orang, tidak merugikan orang. Nah, Oh kalau nggak bisa. Itu Buddha bilang. Itu agama Buddha yang kayak gitu. Pindahlah kau ke Buddha. itu yang dibilangnya sholat itu nggak harus kita diam pun udah sholat. Tapi tadi ada yang sebentar Bang, sedikit Bang, ada yang menarik tadi yang waktu Ibu Ni bilang ketika diajak bicara terkait keislaman, itu suaminya bilang syariat, terkait dengan syariat, kemudian marifat, hakikat gitu Pak ya? Ya benar. Nah, jadi Ibu begini, sedikit mungkin saya tambahkan, suami Ibu itu ikut kepada pemahaman thariqah yang perlu diluruskan, begitu Bu. Jadi mereka iya. Nah, nanti begini Bu, begini. Memang sih agak sedikit susah kalau itu sudah mendarah daging di suami Ibu, gitu ya. Atau mohon maaf nih, saya langsung tembak langsung. Yang mungkin pokoknya yang Ibu maksud lah, gitu ya, orang Ibu maksud, begitu. Tapi kalau misalkan dia baru belajar, pelan-pelan saja. Nanti kan contoh dia bilang begini, sholat itu apa, gitu ya? Kan ingat katanya gitu Pak ya. Ya cukup dengan ingat saja, ya sudah sholat, gitu ya. Atau nanti dia Apa tadi? gimana Bu? Pengajian apa tadi namanya? Biasanya itu ikut pengajian thariqah yang perlu diluruskan, gitu Bu. Thariqah ya? Iya, ya biasa saya juga di Sumatera, biasa sebutannya itu thariqot, gitu Bu. Ikut ya, iya karena Iya, tapi thariqahnya ini yang perlu diluruskan, gitu. Artinya memang nanti ada juga thariqah itu yang memang baik, begitu Bu. Iya, karena saya kalau nggak sholat, jawabannya gini, kau merasa udah benar wudhunya, udah benar ini mau, malah kamu ini. Iya. Ya tinggal begini, jawabannya tenang saja Bu. Justru karena belum benar saya sholat, gitu. Bagaimana bisa benar tindakan perbuatan kita atau apa yang dimaksudnya kalau kita nggak sholat, gitu aja Ibu. Mereka itu lebih mengedepankan akal juga sih sebenarnya Ibu, gitu. Betul ya benar. Iya. Ya, saya kadang suka berdebatnya di situ. Ya, begitu Ibu. Enggak, ini yang kita ceritakan ini Bu Salvia, ini yang kita ceritakan siapa ini? Cair dong diberkati Bang Beli Putih. Yang diceritakan siapa ini Kak Sylvia? Suami kakak atau suami tetangga? Kak Sylvia. Iya, halo. Yang kakak bahas ini siapa ini? Suami kakak gitu? Iya, suami saya. Oh, umur berapa suaminya Kak? 46. Oh, suruh masuk MMA aja kalau enggak Kak. Hah? Apa itu MM? MMA? Apa itu Bang? Fighter itu di TV One. Apa Bang? Nggak tahu saya. Tinju fight, Smackdown. Oh alah. Biar disegerakan Kak. Wah, Bang Paru. Ya terkadang benar ya. Terkadang benar ya. Saya lihat sendiri memang orang-orang yang ikut kajian toriko seperti yang disampaikan Ustadz Hendra itu ada yang seperti itu. Bahkan mereka bisa bahkan terkesan mereka itu mengubah syariat Islam. Sholat itu bukan rukun. Ada lagi yang begitu. Sholat itu bukan rukun. Dalam kondisi duduk pun kau terdiam seperti itu. Bahkan kondisi merokok pun kau ada lagi sholat itu katanya. Jadi sholat kami itu bukan sholatnya syariat. Kalian sholat pakai rukun itu sholatnya syariat. Bukan sholatnya makrifat katanya. Saya pernah sampai itu di kajian kayak gitu itu. Saya tinggal itu. Karena apa? Dalil saya sederhana. Dalil saya kuat gitu. Surah Al-Adab 21. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri teladan yang baik bagi untuk kamu tiru, yang bagi kami ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Iya kan? Nabi aja nggak pernah ngomong kayak gitu, sahabat aja nggak pernah ngomong kayak gitu, Nabi aja nggak pernah ngajarin kayak gitu, sahabat aja nggak pernah ngajarin kayak gini. Lah kau si bagus sih ngajarin kayak gitu.
Oke, Ustadz Hendra. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Bang Faruk. Lama nggak Banyak sekali orang ngomongkan bahasa yang kenapa? Dabling Ustadz Hendra. Mungkin Ustadz Hendra bisa paparkan ke kita di sini satu kacamata memandang program-program dari Rumah Tahfiz Bang Faruk ya terkhusus binaan para mu'alaf selama bulan Ramadan ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Faruk, alhamdulillah Pondok Pesantren Bang Faruk di bulan Ramadan ini punya beberapa program unggulan yang sengaja kita selenggarakan khusus di bulan Ramadan. Pertama, Camp Ramadan. Ya, Camp Ramadan ini kita berupaya untuk membuat satu wadah yang di dalam bulan Ramadan ini kita mengadakan kajian-kajian keislaman yang nantinya bisa memperkuat keilmuan para santri, dan berikutnya masyarakat di sekitar pondok pesantren kita itu juga dapat mengambil manfaat. Itu yang pertama. Seterusnya kita juga punya program yang lain, yakni diantaranya adalah memberikan makan, sahur, berbuka, takjil. Berikutnya juga ada makan ya setelah berbuka itu. Artinya kalau takjil kan makan ringan. Nanti kita berikan juga makanan-makanan beratnya. Itu untuk santri kita, yakni Bang Alif itu ya, Bang Alif yang mu'alaf kemarin, juga ada Bang Siagian. Alhamdulillah kita ada 2 orang santri mu'alaf yang sekarang sedang belajar ilmu keislaman di Pondok Pesantren Bang Faruk. Dan juga ada 3 orang ya, 3 orang santri yang ikut mondok khusus di bulan Ramadan ya, bersama juga dengan para asatidnya. Ini juga kita tanggung biaya makannya khusus untuk di bulan Ramadan ini. Ada juga program yang lain, yakni program iktikaf selama bulan Ramadan full ya, di 10 hari terakhir ya, sebagaimana sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di 10 hari terakhir itu bagi yang punya waktu luang sangat dianjurkan untuk melakukan iktikaf di masjid. Karena memang pondok pesantren kita punya masjid, maka kita mengadakan program iktikaf 10 hari itu di pondok pesantren kita. Itu di antara program-program unggulannya, Bang. Ada juga pesantren kilat untuk anak-anak ya, mulai dari usia masuk SD lah. Itu ada yang usia 8 tahun sampai usia 15 tahun. Bahkan ada yang 19 tahun ikut programnya. Itu pesantren kilat kita adakan 1 pekan setelah pelaksanaan Ramadan awal ya, berarti 1 pekan setelah Ramadan, pekan berikutnya masuk program pesantren kilat. Itu di antara program-programnya, Bang, yang kita buat di Pondok Pesantren Bang Faruk, Bang. Ya, ini sekalian disampaikan juga buat teman-teman ya. Dana yang dibutuhkan itu apa? Oh iya, ya alhamdulillah, masya Allah ya. Mungkin nanti ada orang-orang baik yang bisa untuk membantu program kita yang sedang kita jalankan ini. Total biaya yang kita butuhkan itu 6.500.000 ya untuk 1 bulan ini. Alhamdulillahnya kalau untuk ustadznya ya kita gratiskan, artinya ustadz pengisinya nggak perlu dibayar karena kebetulan memang ya saya sendiri gitu ya, dan juga ada 1 orang insyaallah ya murid kita yang membantu kita untuk mengajar khusus di bulan Ramadan, jadi nggak usah dibayar. Adapun biaya-biaya yang lain, biaya makan dan biaya keperluan yang lain itu total kemarin itu 6.500.000. Alhamdulillahnya kemarin ada yang infak 500 gitu. Ustadz, ini dari saya 500 gitu. Nah sekarang kekurangan kita ada sekitar 6 juta. Ya mudah-mudahan ada orang baik lah yang Allah kirim untuk membantu mensukseskan program yang kita selenggarakan di Pondok Pesantren Bang Faruk ini. Mungkin itu, Bang. Iya, kemarin pun ada yang infak juga 500. Alhamdulillah, insyaallah. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarganya, amin. Amin. Kita mengambil andil. Di sini kita ada 1.000 orang. Kita cicil misalnya kayak 20.000.
Nanti kita patungan teman-teman. Kalau kita nggak mampu memberikan 100, minimal kita bisalah memberikan 20.000. Kalau 20.000 kali 500 orang itu kan alhamdulillah nih. Nanti dari saya Bang Faruk insya Allah 20.000 Bang Faruk ya. 20.000. Masya Allah. Kita dari mana Bang Faruk dikirim Bang Faruk? Hah? Dikirim kemana dikirim? Ke rekeningku lah. Ustaz, apa nih Ustaz? Nanti sore kita ketemu di tengah Ustaz ya. Mana Ustaz jenderanya? Ya ketemu di tengah Ustaz. Saya mau ada titipan dari teman-teman berupa basreng dan juga kurma 2 kilo Ustaz. Udah sampai Bang Faruk? Ya. Udah sampai. Ya, udah. Oh ya, Bunda yang nonton Bunda, yang nonton yang sedekah itu udah sampai Bunda ya. Kepada Bang Faruk dan si yang mualaf tuh Febri. Yang nonton kalau nonton Bunda. Nah, nanti coba spill nomor rekeningnya Bang Faruk biar aku ada sedikit rezeki nih kan yang kita patungan. Boleh dicatat teman-teman. 10.600 13.40. Nah itu Bang Andi Bala itu. Bang Andi Bala. Assalamualaikum Akhi Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Kita kaifaluka anta akhi? Alhamdulillah bil khair wa kaifal anta? Bi khairin walhamdulillah. Tafadhol akhi. Ya, insyaallah kita siap kirim dari Mekah, insyaallah. Nah, Masya Allah. Kita nggak mampu kan? Jazakallahu khair. Insyaallah. Kita nggak mau pakai bahasa Arab aja akhi, pakai bahasa Arab akhi biar terbiasa kita bahasa Arab akhi. Sama Ustaz Hendra, beliau ini guru bahasa Arab saya juga nih akhi. Ustaz Hendra ini. Mandiri. Apa betul akhi? Insyaallah ana ati fulus minal Mekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ana fulus in Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Tadi ada kesibukan sebentar. Apa pertanyaan? Yang mana yang nggak ada orang ya? Udah turun. Dia nyasar kemarin. Baik. Tadi si Dewa curhat tentang suaminya. Tentang suaminya. Kenapa suaminya? Suaminya malas sekali sholat Bang. Oh gitu. Baik. Sudah bawa kajian sholat itu. Marifat. Baik. Sholat itu kan kita lihat sholat yang paling kita itu apa sih? Menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah itu jatuhnya pada sholat subuh ya, pada sholat subuh. Bayangkan ya, siapa yang mau sholat subuh coba pada saat orang lagi kedinginan, pada saat orang ngantuk, capek-capek bangun. Nah inilah dilihat dari sholat subuhnya. Kalau misalkan mau berumah tangga, berusaha dulu lah yang namanya mau bangun rumah tangga, berusaha dulu yang namanya bangun subuh. Pak, ini siapa yang ini? Aduh, melalui semua ini. Nah, baik. Jadi kalau kita misalkan mau berumah tangga, mau bangun rumah tangga, berusaha dulu bangun subuh. Ya, kalau misalkan suaminya bangun subuh itu nggak bisa, bisikin aja ke telinganya, Papa mau kawin lagi nggak? Pasti bangun, dijamin sama Dewa itu. Ya, tapi jangan disuruh kawin, suruh sholat gitu. Nah ini si Dewa ingin mau menyampaikan seperti ini ya Iwan Pila ya. Dulu itu sempat ada yang namanya mu'alaf, tetapi dia kembali yang namanya murtad. Setelah kembali murtad, dia mempelajari lagi. Setelah mempelajari yang namanya Islam, alhamdulillah sekarang dia menetapkan di dalam Islam. Semua orang pasti tahu orangnya ini siapa. Cuma pasti nggak akan ada yang percaya. Insya Allah kalau Dewa percaya. Namanya Diraya. Mungkin tahu ya, Diraya ya. Sempat sama suaminya itu memeluk Islam. Sampai akhirnya dia kembali ke Kristen lagi. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah yakin sama Islam. Dia sudah kembali kepada Islam. Orang-orang Islam mengatakan jangan percaya Mas Dewa sama dia. Kalau Dewa berpikir selalu positif sama orang.
Dewa tidak mau yang namanya berprasangka buruk sama orang. Memang kita tahu Islam memerintahkan kepada kita untuk berprasangka baik, tetapi kan tidak semua orang itu baik. Makanya Islam mengajarkan yang namanya kita itu selalu yang namanya waspada. Begitu. Tetapi kalau Dewa sih optimis, Dewa percaya, dan alhamdulillah sekarang di Raya sudah mantap dan sudah memeluk yang namanya Islam. Ketika yang namanya orang itu ya ada yang mengatakan seperti ini ya. Di saat orang itu bohong, kita percaya. Tetapi di saat orang itu jujur, kita tidak percaya. Nah ini yang repot. Kalau Dewa sih mendoakanlah kepada Diraya, semoga ditetapkan dalam keimanan Islamnya. Dan Dewa banyak mengajarkan juga kepada beliau, ya kan? Memberikan semangat kepada beliau, memberikan support kepada beliau gitu kan. Jangan sampai dia kembali lagi dalam kesesatan. Begitu. Itu kabar yang pertama ya. Kabar yang kedua, ada seorang mualaf. Ini tidak digembar-gemborkan sama sekali sama Dewa ya, mualaf ini. Yang tahu itu cuma satu orang. Dewa bercerita kepada beliau. Beliau betapa luar biasanya ya, yang namanya mualaf itu. Sampai-sampai dia cerai sama suaminya. Dia membawa anaknya sebatang kara dan hanya baju aja di badan. Baju di badan dengan anaknya. Lantas Dewa sempat yang namanya, mohon maaf Bang Walk ya, Dewa sempat baku hantam. Dewa sempat baku hantam sama mantan suaminya gara-gara dia mualaf. Kejadiannya baru dan Dewa terkena yang namanya satu sabetan ini ya, satu sabetan pisau. Ini ada luka, tapi udah sembuh sih ya, alhamdulillah. Bentar ya. Dewa sempat digertak, oh nggak kelihatan ya, Bang Baruk. Bentar. Ini Dewa terkena pisau, ini baru luka baru ya. Terkena pisau karena Dewa dikeroyok waktu itu. Tapi tidak dalam sih ya, alhamdulillah. Dan ini surat baptisnya, dia sudah mantap masuk Islam. Ini surat baptisnya sudah dipegang sama Dewa. Ini ya. Ini kejadian, aduh, nggak kelihatan Bang Faruk ya? Aduh. Nah, itu udah nampak Bang, itu udah nampak, udah. Ini ada surat baptisnya, sudah dipegang sama Dewa. Dan terakhir itu kira-kira sekitar berapa hari yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, dia tidak punya yang namanya untuk bayar kontrakan, tidak ada, ya kan? Dan akhirnya dia menumpang. Setelah dia menumpang di orang lain, dia nelpon ke Dewa, Mas Dewa, saya butuh buat beli susu. Ini dia kasih, Dewa ngasih, mohon maaf bukannya Dewa bagian daripada ria, Dewa kasih ke dia 100.000. Setelah itu, karena dia numpang di orang, dia bilang, Mas Dewa, boleh nggak kirimin saya voucher listrik yang 20.000? Alhamdulillah, sudah Dewa kirimin itu, beres. Nah, karena dia merasa sungkan, dia akhirnya menjual HP-nya Bang Faruk. Saya mau pergi yang jauh Mas Dewa. Sampai sekarang Dewa tidak tahu kabar dia. Sampai sekarang. Karena HP-nya dijual sama dia, nggak tahu. Dewa di sini tidak minta apa-apa, minta doanya aja. Karena mau bantu bagaimana, Dewa sendiri tidak tahu posisinya dia di mana. Tetapi Dewa tetap masih dendam sama yang mengeroyok. Kemarin sudah dapat sama Dewa 1 dan alhamdulillah sudah Dewa habisin orangnya itu. Sudah Dewa gebugin itu Bang Baruk orangnya sama Dewa. Tinggal 2 orang lagi yang Dewa cari ini. Tinggal 2 orang lagi. Mau sampai kapanpun juga Dewa cari. Dewa cari orang ini. Ibaratnya lu mau ngompet di kuburan, gua gali lagi kuburannya. Gua cari tetap orang ini. Ya, sama mantan suaminya. Masih Dewa cari sampai sekarang itu. Dewa tongkrongin rumahnya 3 hari nggak nongol-nongol dia itu. Dewa di sini cuma minta aja doanya kepada Iwan Pila ya. Semoga Felicia ini, namanya Felicia ya. Semoga Mbak Felicia ini istiqomah dalam menjalankan Islam. Luar biasa itu. Dia diceraikan sama suaminya. Setelah diceraikan sama suaminya, bahkan yang namanya uang aja tidak punya, anaknya dibawa sama dia, ya kan? Nah, cuma bawa baju di badan aja. Subhanallah. Luar biasa ini orang, tantangannya. Begitu aja Iwan Pila ya, minta doanya ya. Dewa tidak tahu kabar dia, Dewa tidak tahu cara bantu dia. Kenapa? Karena Dewa tidak tahu ada di mana posisi dia sekarang. Karena handphonenya sudah dijual sama dia.
Ya, mungkin itu aja, Bang Baruk. Masya Allah, Masya Allah. Yang syahadatkan dia siapa? Bang Dewa juga bukan? Kawan Dewa. Offline? Ya, offline. Offline. Dewa nggak tahu kabar dia di mana sekarang, Bang Baruk? Nggak tahu. Kabar dia di mana itu? Ya semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, ya terkhusus dimudahkan dia dalam urusan dinnya. Itulah doa yang terbaik lah buat beliau, Bang Dewa ya. Oke, Akhi Arif, tafadhol Akhi, mungkin mau menyampaikan apa pemaparan atau kajian tentang sholat tadi, Akhi Arif. Akhi Arif. Kak Sylvia-nya soalnya masih nyimak dia di bawah dia. Mungkin dia bisa ada satu kata-kata yang bisa didengarkan dari Akhi Arif kan, supaya bisa beliau amalkan ya, supaya suaminya itu bisa berubah. Akhi Arif. Nggak bisa, Bang Baruk nggak bisa itu sendiri ya tuh Bang Baruk. Usianya berapa? Usianya berapa dia? 46. Ada hukum alam ya, hukum alam yang mengatakan seperti ini. Kalau misalkan orang ada yang jatuh di kamar mandi, kalau dia tidak cacat seumur hidup, dia meninggal. Kita percaya takdir, kita juga percaya sama yang namanya realita. Ada lagi hukum alam yang mengatakan, pada saat seorang kakak, itu tingginya bisa melebihi daripada adik. Itu, seorang adik tingginya bisa melebihi daripada kakak. Kakak tidak akan pernah yang namanya tinggi lagi. Tidak akan pernah. Itu hukum alam. Ya. Dan ada lagi ya yang mengatakan umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun kita bukan siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa. Itu di dalam, kalau misalnya kita bahas umur 40 tahun ya, berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang Eropa mengatakan itu umurnya ternyata 45 tahun. Jadi cuma setengah main bola. Tetapi ada lagi yang mengatakan, orang Jepang mengatakan bilang itu umur 50 tahun. Kenapa? Karena ada masa yang namanya injury time selama 5 menit. Tetapi yang kita percaya di sini, kalaulah umur 40 tahun, orang itu tidak pernah melaksanakan sholat, jarang sholat, kemungkinannya itu tipis buat dia rajin untuk yang namanya sholat. Apapun yang namanya kebaikannya, apapun ya kebaikannya, baik dia melaksanakan puasa, baik dia melaksanakan yang namanya zakat, baik itu dia sering yang namanya berangkat ke haji, tapi dia tidak melaksanakan sholat, jangan harap amalnya itu diterima di sisi Allah. Jangan harap. Ya. Dan ketika kita melakukan yang namanya kebaikan, tidak sholat, amalnya itu sangat sulit untuk nyampe kepada Allah. Jalannya berliku-liku. Tetapi kalau kita sholat, terus kita melakukan yang namanya kebaikan, insya Allah amal kita akan sampai kepada Allah. Jadi sebelum yang namanya poin yang ketiga puasa, poin yang keempat zakat, poin yang kelima yang namanya menunaikan ibadah haji, kita harus bisa dulu poin yang kedua. Yang kedua kita tunaikan dulu. Nggak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Nggak ada alasan. Apapun kebaikannya, ya, apapun kebaikannya, baik dia siapapun juga. Kalau dia tidak sholat, jangan harap amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena poinnya adalah sholat. Ya, lanjut Bang Faruk. Nah, kalau bagi aku Bang Faruk ya, pandangan aku Bang Faruk ya, sebenarnya ini izin sedikit Bang Faruk ya. Kalaupun memang itu terjadi, seharusnya yang lebih baik, yang lebih tidak melakukan itu adalah Nabi Muhammad SAW, karena udah ada jaminan. Seharusnya jikalau dikatakan itu sebagai tentang yang diucapkan dia tadi, maka Nabi Muhammad lebih layak. Ini enggak Nabi Muhammad aja yang udah dijamin masuk surga, yang udah memerintahkan, Nabi Muhammad mengerjakan. Begitu. Nabi Muhammad mengerjakan, artinya apa? Ini kewajiban sebagai seorang mukmin gitu. Kalau dikatakan oh enggak ini berdasarkan marifat gitu, nah berarti dia lebih benar daripada Nabi Muhammad. Berarti seolah-olah Nabi Muhammad ini korupsi tentang menyampaikan firman ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah, ataupun ajaran-ajaran
Berarti secara tidak langsung ya, dengan kata kutip 2, secara tidak langsung dia itu memfitnah Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyampaikan seluruhnya. Padahal udah jelas kan? Surat Al-Maidah kan? Telah disempurnakan. Bahkan sahabat nangis loh, nangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin ada lagi syariat yang diada-adakan begitu? Inilah yang keliru banget nih. Bukan keliru, tapi udah, ya Allah, ya Rabbi, semoga Allah memberikan hidayah kepada antum. Begitu. Mungkin begitulah Bang Faruk yang bisa aku tangkap ya, sebagai aku manusia yang mengikuti Rasulullah begitu. Aku menginginkan bagaimana Rasulullah hidup, tetapi aku tidak akan mampu sama seperti Rasulullah. Setidaknya aku ini sedang berusaha begitu. Begitulah sedikit dariku Bang Faruk.